Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pauline Bernadette singkat dengan NIM 21020300327. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 perusahaan besar yang bergerak di bidang aquaculture yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah PT Central Proteina Prima Tbk, yang kedua PT Matahari Sakti, yang ketiga PT Gani Arta Dwi Tunggal, yang keempat PT Multidaya Teknologi Nusantara, yang kelima PT Aquatech Indonesia, yang keenam PT Evergen. Termasuk yang pertama yaitu PT Central Proteina Prima Tbk. Di mana PT Central Proteina Prima Tbk atau CP Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi budidaya udang dan ikan, bahkan udang dan ikan, produsen makanan olahan. Nah, si CP Prima ini memulai bisnisnya sejak bulan April 1980. Tujuan dari CP Prima adalah untuk memproduksi produk aquaculture berkualitas tinggi seperti pakan, bibit, pakan hewan peliharaan, probiotik, hingga produk udang dan makanan olahan untuk pasar domestik maupun ekspor. Nah, pemasaran produk pakan CP Prima sudah mencapai ke pasar internasional seperti ke pasar India, dan produk udangnya ke beberapa pasar internasional seperti Vietnam, China, Jepang, Amerika, dan lain-lainnya, yang disesuaikan sesuai dengan citra rasa konsumen di masing-masing negara tersebut. Beberapa produk dari CP Prima dan usaha pakannya seperti pakan udang, pakan ikan, pet food, dan aquatic animal healthcare solution, di mana produk yang dibuat itu bukan dari obat, melainkan dari produk untuk pencegahan agar permasalahan budidaya tidak muncul. Produknya bisa berupa probiotik, feed additive, dan desinfektan. Nah, beberapa produk dari CP Prima dari usaha makanan seperti produk olahan domestik yang bergerak di bidang produksi food segar dan olahan, dan produk tersebut distribusi melalui merek Fiesta Seafood, Seafoodo, dan Frost, yang telah terverifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI dan produk halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI. CP Prima juga bergerak dalam bidang pembibitan udang dan ikan dan menghasilkan bibit udang dan ikan yang berkualitas. Masuk ke perusahaan kedua yaitu PT Matahari Sakti. PT Matahari Sakti atau yang sering disebut dengan MS adalah perusahaan asli Indonesia yang didirikan oleh Ibu Puspita Dewi Prihaja pada tahun 1988. Di awal berdirinya, MS hanya berproduksi pakan udang, namun seiring berjalannya waktu dengan kebutuhan konsumen yang semakin banyak, MS juga memproduksi pakan ikan dan pet food. Kemudian MS didukung oleh mesin produksi yang canggih dan SDM yang unggul sehingga MS menghasilkan produk yang berkualitas. Karena kepercayaan konsumen yang begitu besar terhadap MS, maka produk MS dipasarkan di seluruh Indonesia serta paksa ekspor. Tujuan MS sendiri adalah menjadi perusahaan terkemuka dalam industri pakan aquaculture dan hewan peliharaan yang menyediakan pakan yang berkualitas, terbaik, dan kompetitif untuk pasar domestik dan berdaya saing internasional. PT Matahari Sakti memiliki beberapa produk bagian pakan seperti pakan udang, pakan ikan, makanan kucing, makanan anjing, makanan burung, makanan ikan hias, dan makanan koi. Di mana PT Matahari Sakti memiliki dua cabang perusahaan yaitu PT Matahari Sukses Sejahtera atau MSS dan PT Matahari Cipta Sentosa atau MCS, di mana MSS ini adalah anak perusahaan MS yang juga bergerak di bidang aquaculture, feed, dan pet food. MSS didirikan untuk memenuhi kebutuhan pakan aquaculture di Indonesia bagian barat. Sedangkan MCS adalah business unit MS yang bergerak di bidang shrimp farm, shrimp hatchery, dan fish hatchery. Nah, untuk fish hatchery-nya sendiri telah menghasilkan beberapa jenis ikan unggulan, antara lain ikan lele yang diberi nama Masamo, ikan nila atau tilapia yang diberi nama Mentaris. Yang ketiga ada PT Gani Arta Dwi Tunggal. Nah, PT Gani Arta Dwi Tunggal didirikan pada tahun 1993, berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Merupakan perusahaan terintegrasi yang telah memproduksi sarana kelautan, sarana budidaya, dan pariwisata kelautan dengan merek Aquatech. Memiliki luas area sebesar 12 hektar dan 850 orang karyawan. PT Gani Arta Dwi Tunggal secara khusus membuat kolam sebagai showroom untuk produk-produk Aquatech. Nah, Aquatech adalah sarana kelautan, perikanan, dan pariwisata hasil karya anak bangsa, di mana seluruh produksinya dimulai dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi dilakukan di Indonesia. Dengan sistem completely knockdown, produk Aquatech tahan ombak, mudah dan cepat untuk dirangkai maupun dibongkar kembali.
Nah, Aquatech memiliki beberapa produk unggulan, seperti keramba jaring apung atau submersible untuk memelihara komoditas laut di lautan lepas atau offshore, keramba jaring apung bundar yang dirancang untuk menghadapi cuaca ekstrim di perairan offshore dengan ketinggian ombak di atas 5 meter. Yang ketiga, ada dermaga apung fleksibel yang bersifat fleksibel sehingga mampu mengikuti kontur pantai ketika air laut dalam keadaan pasang maupun surut, sehingga dermaga apung fleksibel ini sangat cocok digunakan sebagai penghubung antara pulau-pulau kecil. Yang keempat, ada keramba jaring apung segi 4. Yang kelima, ada jukung Aquatech sebagai alat transportasi air modern yang anti tenggelam dan tahan lama. Yang selanjutnya, buoy rumput laut ramah lingkungan. Dan terakhir, pompa irigasi tenaga surya sistem terapung. Jadi pompanya ini memanfaatkan listrik dari tenaga surya. Nah, yang keempat, ada PT Multidaya Teknologi Nusantara. Nah, Efficery adalah startup teknologi aquaculture pertama di Asia. Efficery mendukung pembudidaya dan petambak di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan menyediakan teknologi terbarukan di bidang aquaculture, sekaligus membuka akses ke pangan berbasis perikanan budidaya bagi seluruh masyarakat Indonesia dan kelak dunia. Fitur yang disediakan di aplikasi e-farm seperti satu, toko budidaya, di mana toko budidaya sebagai tempat beli sarana pendukung budidaya udang di aplikasi e-farm. Yang kedua, konsultasi budidaya adalah fitur konsultasi online dengan ahli aquaculture dan budidaya udang. Yang ketiga, pencatatan budidaya sebagai fitur yang membantu petambak udang dalam pencatatan dan pemantauan data budidaya dan rekomendasi treatment dari ahli aquaculture Efficery. Kemudian, belajar budidaya, kalkulator budidaya, cara budidaya, dan terakhir rencana panen. Nah, beberapa produk dan layanan dari Efficery seperti satu, e-feeder. E-feeder ini adalah alat pemberi pakan otomatis yang berbasis aplikasi. Yang kedua, Efficery Food, yaitu aplikasi untuk pembudidaya ikan. Yang ketiga, e-farm, ini aplikasi untuk pembudidaya udang. Yang keempat, F-Fresh, yaitu aplikasi untuk pembeli ikan dalam jumlah banyak. Jadi, jika ada pembeli yang ingin membeli ikan dalam jumlah banyak, bisa mendownload aplikasi F-Fresh. Dan terakhir, yaitu Kabayan, pelayanan penyediaan akses ke pendanaan, di mana F-Fresh ini bisa menyediakan sarana dan pakan untuk para pembudidaya. Jadi para pembudidaya bisa mendapatkan pakan dan fasilitas pendukung budidaya dengan pembayaran tempo hingga 6 bulan, di mana Efficery ini bekerjasama dengan OJK untuk bagian pendanaan. Yang kelima, ada PT Aquatech Indonesia. PT Aquatech Indonesia berdiri sejak tahun 2009 sebagai perusahaan yang menyediakan segala jenis produk water treatment dengan tujuan menjadikan perusahaan sebagai tempat one-stop shopping water treatment shop di Indonesia. Nah, si PT Aquatech Indonesia juga merupakan distributor resmi untuk beberapa merek ternama, antara lain Pentair X USA, Green Sand Plus X Intersand USA, dan merek ternama lainnya. Di mana visi dari PT Aquatech Indonesia adalah menjadi perusahaan water treatment terlengkap dan terdepan dengan sistem one-stop shop dalam membantu kebutuhan industri di Indonesia. Nah, misi dari Aquatech Indonesia adalah menjadi mitra kerja yang profesional dengan memberikan pelayanan dan harga terbaik untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat akan air bersih. Beberapa produk Aquatech Indonesia seperti aksesoris, di mana aksesori mencakup pressure gauge, pressure safety valve, valve, diffuser, injection head tank, treat adapter, dan treat closure, UF sterilizer, UF membrane, dan beberapa produk lainnya bisa dilihat. Dan juga terakhir ada brain tank C atau W brain valve. Nah, yang keenam ada PT Evergarden. Evergarden Research adalah perusahaan bioteknologi yang beroperasi di batas luar penelitian dan aplikasi mikroalga canggih. Nah, PT Evergarden adalah produsen astaxanthin alami pertama dan satu-satunya yang terintegrasi di Indonesia. Evergarden menggabungkan R&D kelas dunia, teknologi mutakhir, dan fasilitas produksi yang sempurna untuk memproduksi kesehatan berbasis mikroalga yang unggul dan solusi berkelanjutan. Didirikan pada tahun 2012, Evergarden Research terstruktur secara unik dengan keahlian 1 dekade dalam meneliti dan menemukan astaxanthin alami, di mana astaxanthin alami ini adalah mikroalga ya teman-teman. Produk ini dihasilkan PT Evergarden adalah astaxanthin yang merupakan bahan baku suplemen dan kosmetik.
di mana mikroalga adalah solusi alami dan berkelanjutan di seluruh industri, dari bidang farmasi hingga biofuel, dari kesehatan hingga nutrisi. Penerapannya sangat luas dan beragam. Evergarden Research kami berkomitmen untuk mewujudkan manfaatnya bagi umat manusia dan masa depan kita. Nah, di pabrik Evergarden Research ini menyediakan berbagai fasilitas yang paling kondusif di lingkungan yang mendukung untuk memproduksi asantin, di mana produk asantin didasarkan pada penelitian ilmiah untuk memenuhi standar keamanan, potensi, dan kemurnian yang paling ketat. Kita masuk kepada kesimpulan, di mana kesimpulan ada 2 pertanyaan dan di sini sudah terdapat 2 jawabannya. Pertanyaan yang pertama adalah industri aquaculture skala besar seperti apa yang dapat dibangun di Kepulauan Riau ini. Nah, untuk industri aquaculture skala besar yang bisa bangun di Provinsi Kepulauan Riau menurut saya adalah industri aquaculture berupa perusahaan di bidang pakan dan perusahaan di bidang teknologi. Dan pertanyaan nomor 2, di mana daerah letak lokasi perusahaannya? Nah, menurut saya daerah yang cocok untuk lokasi perusahaan tersebut untuk perusahaan bidang pakan itu cocoknya di daerah Ujang, dan untuk perusahaan di bidang teknologi itu cocoknya di Tanjung Uban. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan baru bagi penonton. Sekian dari saya. Bye-bye.